Mendadak banting setir jualan mie ayam demi untuk ngebantu biaya pengobatan kanker. Itulah yang dialami sama Mas Angga yang kebetulan sudah mengidap penyakit tersebut dari tahun 2019 sampai sekarang masih semangat terus. Bahkan sekarang beliau mulai jualan mie ayam dengan modal belajar dari internet dan skill dari istrinya. Gue tahu lokasi ini karena gue nonton vlognya Felix dan Bang Teguh. Di vlog Felix, Mas Angga bilang kalau Mas Angga pengen banget ketemu gue dan didatangin sama gue. Akhirnya gue datang. Kalian harus nonton vlog ini untuk dengar kisah inspiratif dari Mas Angga yang selalu semangat. Meskipun apapun kondisinya, tetap semangat jualan mie ayam dan dibantu sama keluarga besarnya. Enjoy the video. Halo YouTube, let's go Arenit. Balik lagi di channel Bungkus yang katanya lagi dicari sama pedagang ini, guys. Apa yang gue dicari ya? Ada salah apa gue ya? Jadi hari ini gue mau makan mie ayam cucu Betawi yang katanya penjualnya berdagang untuk membiayai pengobatan kanker beliau yang udah di tahap stadium 3 dari tahun 2019. Kita lihat seenak apa mie ayam cucu Betawi. Yuk! Subscribe boleh ya? Boleh. Boleh. Lagi di daerah Bojong Raya, Rawabuaya, Jakarta Barat. Sebelumnya kenapa gue kesini? Karena gue nonton vlognya anak kuliner Felix yang datang ke sebuah tempat mie ayam yang ada di dalam gang. Dan pas mereka ngobrol-ngobrol, pedagangnya tuh sempet keucap kalau siapa lagi food vlogger yang pengen datang ke tempat dia, dan disebutlah nama gue ya, alhamdulillah. Dan kalian juga udah ngingetin gue di komen, banyak banget yang nyuruh gue untuk datang ke sini. Nggak di komen YouTube, nggak di DM Instagram, semuanya nyuruh gue kesini. Jadi jualannya beneran dalam gang, nggak ada akses mobil, cuman ada akses motor. Satu-satunya plang yang bisa kalian jadiin acuan adalah ini nih, mie ayam cucu Betawi. Tapi gue kesini pakai Google Maps dan titiknya juga agak-agak ngaco di titiknya. Ngaco ya? Titiknya ya. Gue kasih titik yang bener di deskripsi biar kalau kalian kesini nggak nyasar kayak gue. Yuk, langsung. Mas di sini mau ngecek meteran listrik ya? Saya? Iya. Masnya ngapain kalau saya ngecek meteran? Saya ojol, Mas. Antar gosen. Nih, kalau udah masuk gang bakal kelihatan bannernya warna kuning. Itu dia tuh orang itu lagi ngaduk-ngaduk mie itu. Kayaknya gue lihat bajunya, logonya gue familiar nih. Kita samperin aja kuy. Assalamualaikum, Mas Angga. Emang kudu ketemu 2 kali kita ya. Alhamdulillah. Ada. Kemarin sebenarnya gue udah kesini, cuman audionya tuh ada trouble. Tapi emang kayaknya gue harus makan ini lagi nih, karena katanya di vlognya anak kuliner pengen saya datang ke sini. Pengen banget. Kenapa sih Mas pengen saya kesini nih? Karena emang pertama kali saya ngeliat food vlogger Bang Yudo. Alhamdulillah. Dari Pertama tahun berapa kali tuh? kenal Bang Yudo semua. Makanya saya pengen banget Bang Yudo yang pertama. Dan Mas Angga nih sekarang udah jualan mie ayam. Emang udah lama jualan mie ayam, apa karena untuk mengobati penyakit yang lagi diderita sama Mas Angga akhirnya banting setir jualan mie ayam? Boleh diceritain nggak Mas Angga? Untuk jualan mie ayam ini kita nyari solusi sama istri. Oke. Ya kan? Karena istilahnya saya sudah tidak bisa narik online lagi. Oh, sudah, sebelumnya kerjanya narik online. Iya, narik Oke. online. Nah, dari narik online itu kejadian saya pingsan di jalan dan akhirnya kata dokter sudah tidak bisa pakai helm selama sejam. Mas, pingsan di jalan maksudnya gimana nih? Lagi nyetir tiba-tiba berhenti terus oleng gitu? Iya, oleng, jatuh di tengah jalan. Mas, kalau boleh tahu ini menderita penyakit kanker apa sih Mas? Dan dari tahun berapa? Kanker otak itu dari tahun 2019. Dari tahun 2019. Iya. Itu memang ada indikasi atau tiba-tiba Mas Angga dilalak kena aja gitu? Tiba-tiba aja ya. Posisi dari riwayat keluarga nggak ada yang kena, dari itu juga nggak ada. Tiba-tiba saya punya penyakit kayak gini ya, saya juga kaget. Ini juga adik yang pertama kali kasih tahu. Nyadar ya kok Iya, ada nyadar. sesuatu yang beda ya? Ada sesuatu yang beda dari saya. Dari mata saya agak sedikit kelo, kuping saya emang sedikit kurang begitu dengar. Dan sekarang udah genap 4 tahun kurang lebih? Kurang lebih 4 Kurang tahun. lebih 4 tahun ya. Dan selama ini pengobatan apa aja yang udah dilakuin sama Mas Angga? Pertama kali pengobatan itu saya di Cipto. Posisi karena emang saya waktu itu udah posisi miring, Nggak stroke nyaman lah begitu. ya Iya, udah. stroke nggak nyaman, cuma bolak-balik aja di Cipto.
Solo. Akhirnya saya coba pengobatan imunoterapi di daerah Sunter. Di situ sempat sembuh, tapi karena ada saya makan jengkol jadi berubah lagi. Oke, jadi ada trigger dari makanan yang harusnya Mas Angga nggak makan gitu. Iya. Akhirnya kalau untuk sehari-hari sekarang Mas Angga makannya apa aja, Mas? Paling cuma wortel, kentang, direbus biasa aja. Pokoknya sayurnya juga sayur bayam aja. Nah, itu yang Mas Angga makan selama dari tahun 2019 sampai sekarang. Iya, dan juga selalu yang nemenin Bang Yudo, Masya Allah. Ex Carlos, itu Nah, anak kuliner, Kali. Teguh. Bang Bang Teguh. Teguh, ya kan, itu yang selalu nemenin saya makan, sama Magda. Itu pokoknya berlima itu yang selalu temenin saya makan. Alhamdulillah, Felix udah, Bang Teguh udah, semoga abis nonton ini Next dan Magda tergerak hatinya buat datang ke sini ikut bantu Mas Angga juga ya. Ya, amin. Amin. Nah sekarang kita ngobrolin soal mie ayam ini. Ini pertama kali jualan mie ayam berarti udah jalan berapa bulan? Berjalan sekitar 3 bulanan. Dan awalnya ini memang udah ada pengalaman sebelumnya, resep turun temurun atau baru belajar? Baru belajar, istri Luar dari biasa. online. Istri belajar otodidak dari online. Iya. Ini berarti semuanya dari nol dong. Dari nol. Bikin ini pas udah berhenti ojol tuh langsung jualan mie ayam apa sempat ada vakum berapa lama? Vakum dulu sekitar 1 bulanan, dari modal awal 200 ya kan, dari orang-orang sekitar aja beli. Akhirnya pertama kali itu kuliner bersama Agam datang kemari, dia yang ngeramein. Akhirnya coba kita beli kompor beginian Oh di iya, online, makanya saya Shopee notice Pay Later. nih. Gokil, berkah selalu buat Agam. Ibaratnya bisa 6 ya? 6. Alat ini buat ngerebus sekaligus Iya ya? benar. Oke, alhamdulillah ya. Ini bulan keberapa beli nih alat ini? Itu di bulan 1,5. Biar semua orang jadi nggak nunggu lama karena kan semenjak ada Agam jadi rame ya. Iya, Akhirnya sekarang punya menu tuh mie ayam udah ada macamnya apa aja nih? Ada banyak menunya sih. Ini ada mie ayam asin, mie ayam yamin, mie coli, kil oil ya guys ya. Iya. Ada kue tiaw, pangsit terbus. Kalau gitu ya pesan aja langsung ya. Jadi mie ayam asinnya tuh ada yang keriting dan lebar ya. Iya. Kalau gitu mie ayam asin saya mau yang keriting kecil. Baik. Yang komplit pangsit sama bakso. Mie yamin juga keriting kecil aja. Iya baik. Pakai pangsit. Chili oilnya mie lebar 1 porsi aja. Nah, Mas Angga juga punya porsi yang jumbo katanya dengar-dengar nih. Iya punya. Jadi kalau porsi jumbo itu kalau diporsiin 2 porsi jadi 1 apa 1,5 apa gimana tuh? 2 porsi jadi 1. 2 porsi jadi 1 ya. Tapi yang Cuma pasti pelanggan saya yang sering beli Hah? cuma 1 orang. siapa tuh? Ali Maulana. Udah itu pelanggan saya dah. Dia doang yang satu-satunya. pesen double. Iya. Kalau misalnya dia datang udah pasti jumbo ya. Iya, dia mesen Kalau pasti ada jumbo. orang langganan tiap hari beli dan pasti porsinya jumbo, ini gue yakin kalau rasanya nggak cocok nggak mungkin dia beli terus ya. Iya benar. Ini enak nih, kita langsung coba aja. Masa nggak? Baik. Gas kan? Baik. Saya tunggu ya. Iya. Tapi Alright, lanjut langsung. Gue langsung pesan hampir semua menu yang ada di sini kecuali kue tiaw. Nah, gue mau nyobain mie yang dari bumbunya original sampai yamin dan chili oil. Kalau yamin pakai mie yang keriting, original juga, dan chili oil enaknya pakai mie lebar kayak gini tuh ya. Nah, mungkin kalian notice di mangkok gua ada tulang sama ceker. Nah, kalau di sini kalau kalian mau nambah tulangan ceker itu free selama persediaannya masih ada. Jadi kalian bebas ngambil asal tahu diri dan yang penting dihabisin ya guys ya. Kita nyobain yang originalnya dulu. Bismillah yuk. Kita mau coba kuahnya. Kuahnya kayak kuah semur, agak manis. Gue sebenarnya expect ada bawang putih di situ, cuman nggak terlalu tebal. Mungkin nggak pakai atau dikit. Yuk, Bismillah. Wah, gokil. Porsinya banyak ini. Cobain pangsitnya juga, isinya tebal banget.
tulang-tulangnya. Tapi asli ini bumbu originalnya gokil, enak asli. Kayak lu makan mie ayam yang penjual itu udah pengalaman bertahun-tahun bikin mie ayam. Menurut gue takaran rempah-rempahnya jadi nggak terlalu berempah, tapi cukup strong, pas banget nih. Karena sepengetahuan gue, slogan mereka tuh mie ayam yang bumbunya medok. Ini medok tapi nggak over, nggak lebay, pas, hancur, enak banget. Masih tebal. Wow, pedes. Soalnya main pedes. Dan terus kabar sama yang original, Yamin. Salam dulu, nih ceker. Ini sih penuh banget sih, kenyang banget sih satu porsi begini. Oke, Mas Angga ngasih porsiannya. Yuk. Wow, oke. Rasa kecap diambilnya tipis, nggak terlalu heavy di kecap. Ya makan bakmi ayam semur. Yang kecapnya tipis, tapi dia base bumbunya udah enak banget sih. Buat ukuran pedagang yang baru jualan 3 bulan, LWK asli. Udah gitu ngasih tulangan sama ceker gratis lagi. Masih bisa bersedekah. Walaupun juga Leo ini nyari uang untuk keperluan keseharian rumah tangganya, teman untuk berobat juga. Keren banget Mas Angga. Masih ayamnya juga banyak banget. Nah ini selanjutnya gue cobain yang chili oil. Enak banget nyemilin bang gorengnya, bangsit. Yang masih licin, yang masih panas, ini gumpel, ini paling enak dimakan pas masih seger-segernya nih chili oil. Gara-gara lu semua gue jadi insecure pakai sumpit. Kayak udah sesalah mulu gue dari tadi. Wah nggak bisa pakai sumpit lo. Gimana sih caranya? Protes, ya lu protes, saya pakai sumpit salah, begini salah. Yuk. Oh. Jadi kayak ada beberapa bagian yang mungkin dia terlalu kecampur sama chili oilnya. Tapi ada beberapa bagian juga yang menurut gua pas kena si minyak cabenya. Kalau gua nggak terlalu suka yang banjir chili oilnya. Makanlah bakmi chili oil selagi masih baru jadi.
Seru coy makannya. Saya lupa nanya nih, bahas soal namanya nih. Kenapa namanya Cucu Betawi? Emang Mas Angga asli Betawi? Asli Betawi. Betawi istri juga. Betawi juga. Jadi keluarga Betawi kita. Karena ini sayang engkong ya, Cucu Betawi ya. Mengakui. Mengakui. Alhamdulillah kita ketemu akhirnya hari ini. Memang siapa yang ngefans aduh, senang. Saya senang juga, lebih senang sama semangatnya Mas Angga pengusaha bareng istri berdua. Dan walaupun ini tempatnya dari luar nggak ada pelangnya ya, dari luar orang juga nggak tahu nih kalau nggak nonton sosmed, tapi alhamdulillah yang beli tetap ada aja. Ini tiap hari habis terus. Alhamdulillah sih kalau untuk belakangan ini Saya didukung karena sementara ini belum ada di online ya. belum ada. Pokoknya buka dari jam 9 sampai jam 7 sampai jam 7 ya. Kalau gitu kita hitung-hitungan dulu, tadi kita habis berapa ini? Awal 30.000, 15.000 tambah ini apa nih, mie ayam bakso 3 ini berapa? 39 ya? Mie ayam biasanya 13.000, 15 tambah 39 tambah 15 tambah 18 tambah 30 tambah 13 tambah 24 193. Ini udah semuanya Mas, termasuk semuanya ini. Tadi kita sempat ngobrol di awal, semua modal pas buka ini 200.000 kecuali ini. ini pas lagi si Agam selesai datang kan Pak Me. Oh gitu. Nah, jadi kita terpaksa beli dah. Berarti masih kredit di Shopee. Masih 1 koma 1 koma. Kalau gitu saya bayarnya 1,8 gimana? Hah? Biar sekalian namanya nih, biar langsung lunas dah. Boleh ya? Sekalian ya, udah nggak apa-apa, saya ikhlas buat bantuin Mas Angga biar makin semangat jualan, biar walaupun ntar rame, ini udah bisa fokus buat ke yang lain lagi. Nggak usah mikirin cicilan, saya lunasin kompornya. Sama-sama. Lama ntar lunas sih kalau misalnya jualnya 30 porsi, tapi masih nggak boleh kecapean. Kan ada yang bantuin nih keluarga semuanya. kemarin dari orang Kanada masa Kanada. Oke, buat ngucapin selamat tahun baru. Selamat tahun baru. 50 porsi. 50 porsi. Itu semua turun tangan. Semua turun tangan nih. Namanya keluarga lah ya, support mah nggak ada batasnya kalau keluarga. Nggak apa-apa. Ini Dek. Semangat ya Bante. Harus semangat. Ya biar berkau, saya biar nggak ada utang, biar menjalani. Ya, itu aja tadi vlog di mie ayam Cucu Betawi yang bumbunya bener-bener medok. Oh ternyata dia slogannya spesialis mie ayam bumbu medok. Hati-hati, tapi hati-hati mie Indo. Indo makan ya, Bo? Iya. Hati-hati makannya maksudnya gitu. Oh saking medok ya, setuju sih kalau emang bener-bener medok saya setuju. Karena ini mie ayam yang bukan 4 bulan, cuman rasanya kayak udah jualan bertahun-tahun. Enak banget dan berhasil ya istrinya Mas Angga untuk ngeracik mie ayam modal belajar dari Google atau YouTube. Nah selanjutnya gue udah kesini nih, kata Mas Angga mudah-mudahan ada TV yang mau kesini makan receh, bikin lapar. Semoga nonton video ini dan mau mampir ke mie ayamnya Mas Angga. Oke, alamat lengkap gue taruh di deskripsi biar kalian juga datang ke sini. Tolong bantu ramein dagangannya Mas Angga. Bukan apa-apa, Mas Angga jualan dan kata menyambung hidup untuk keperluan berobat beliau supaya cepat sembuh dan bisa terus bareng sama keluarga dan anak-anaknya. Amin, 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 amin. Kalau kalian suka video, langsung share ke teman-teman kalian. Subscribe channel Bungkus upload rutin 3 kali seminggu, setiap hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Follow Instagram @bungkusofficial, TikTok @bungkusofficial, dan terakhir Mas Angga tadi nyepuin lo. Saya kenapa nih Yudis tadi yang Mas Angga gepin apa tadi namanya? Botak nggak jadi. Botak. Botak nggak jadi karena Yudis dulu botak ya. Iya, Sekarang nggak. Kalau botak ntar jadi apa? Jadi kentut. Jangan botak lagi deh di set. 1, 2, 3 peace and go sweet. Bye. Doain semuanya berjalan buat baik, dengan baik dan lancar buat Mas Angga. Amin. Amin.